Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kasih anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, meskipun kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing, biarlah itu tidak menjadi satu alasan untuk kita tidak bersungguh-sungguh, tapi biarlah apapun yang terjadi kita senantiasa mengiring Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah saat pagi hari ini. Kita akan semua masing-masing dalam sikap saat teduh dimulai. Amin. Puji Tuhan, kita akan bersukacita bersama-sama. Kita akan angkat pujian di hadapan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, kemuliaan Tuhan. Saja bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Oleh sebab itu terus bersyukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kita orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk lebih jauh lagi dalam hadirat Tuhan. Mari dengan kerendahan hati kita dalam sikap doa, kita akan angkat pujian bersama di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita akan katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Dengan senang hati katakan kuasa-Mu
percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu terlebih besar dan janji-Mu tidak pernah terlambat untuk menolong dan memulihkan hidup kami. Sungguh kami bersyukur dalam pertolongan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami semua, sehingga pada saat ini diberikan kepada kami kembali kesempatan untuk kami memuji menyembah Engkau Bapa. Itu semua karena kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, Tuhan, Engkau yang melayakkan kami untuk ibadah pada hari ini. Tuhan, kuduskan hidup kami, ampuni setiap dosa pelanggaran kami, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga pujian kami, penyembahan kami, dan persembahan serta firman Tuhan yang kami dengar sungguh menyenangkan hati-Mu Bapa, dan kami semua diberkati olehnya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, dan Tuhan yang akan menolong, memberikan kekuatan kepada kami, pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, membuat kami semakin sungguh-sungguh di dalam mengasihi Tuhan. Dan biarlah iman kami semakin bertumbuh di hadapan-Mu Tuhan. Berikan kepada kami pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terbelenggu, dan Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi yang bermasalah. Dan Tuhan yang akan menopang setiap kami yang saat ini sedang tergeletak oleh karena masalah, kesulitan yang sedang dihadapi. Dan kami percaya tangan Tuhan yang selalu menolong kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dan Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah kami Yesus Kristus. Ibadah ini hanya dilaksanakan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun atas saudara kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dan cinta kasih daripada Tuhan Allah kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nats pembimbing kita pada hari ini terdapat di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 14 sampai yang ke-15. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 14 sampai yang ke-15, demikian firman Tuhan. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Demikian nats pembimbing kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan ibadah kita saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka buku nyanyian hidup yang kekal halaman 62. Kita akan bernyanyi bersama Jangan Lupa Nama Tuhan. Dengan penuh sukacita kita akan angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Hai anak kesusahan,
Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Dengan penuh keyakinan kita akan ucapkan bersama-sama, 1, 2, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita masing-masing. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau hari ini kami masih bisa bersekutu memuji membesarkan nama Tuhan. Itu semua atas kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan di pertengahan ibadah kami saat ini Tuhan Yesus Kristus, kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan. Boleh tepat guna untuk pekerjaan, kemajuan, pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan dalam semuanya itu, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa, kami bersyukur dan siap memberikan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan iringi pujian dengan satu pujian nyanyian hidup yang kekal, halaman 226, berkat yang tentu. Sambil persembahan kita akan berikan masing-masing. Setiap persembahan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari bersama kita buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai dengan yang keempat, kita akan membacakan ayat firman Tuhan ini secara bersama-sama dengan satu judul, nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur.
Bersorak-sorelah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, mazmurkanlah namamu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui pembacaan Mazmur yang kita sudah baca. Dan saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menerima benih firman Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan waktu ini. Mari kita bawa hidup kita untuk diisi, dibekali, dicas oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan persiapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian, bukti kebesaranmu. Kita angkat pujian ini bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami minta pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu memberkati kami, menolong kami, sehingga Tuhan kami boleh mengerti dan melakukan firman Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita akan angkat pujian ini. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kita ulangi pujian ini. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kepada Bapak Gembala kami persilakan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang terbesar di dalam kehidupan kami. Jika Tuhan telah izinkan kami untuk kami memuji, memuliakan Engkau pada hari ini. Dan tiba saatnya untuk kami bersama-sama di dalam kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas dalam segala kekurangan. Tuhan yang memberkati sehingga hamba-Mu Tuhan pakai untuk memberitakan firman-Mu. Dan setiap jemaat Tuhan dan yang mendengarkan diberkati Tuhan, diteguhkan imannya kembali dan terus bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Berkati dari awal sampai berakhir firman Tuhan ini boleh disampaikan di dalam nama Yesus Kristus yang senantiasa mengubahkan kehidupan kami, yang membuat kami semakin berdiri teguh di dalam kebenaran dan kehendak Allah. Pimpin kami Tuhan dengan hikmat daripada-Mu, pengertian daripada Allah, dan biarlah Tuhan yang menuntun kami supaya kami boleh memahaminya. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat pada kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai yang ke-17. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai yang ke-17, demikian firman Tuhan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan,
Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah minggu terakhir pada bulan Agustus. Kita melewati bulan Agustus ini. Tidak terasa satu bulan di dalam bulan Agustus ini kita berbicara firman Tuhan tentang tema kemerdekaan. Nah, jemaat Tuhan, pada akhir minggu ini, pada bulan Agustus ini kita berbicara tentang tetap merdeka. Artinya kita akan terus menjalani kehidupan iman kita ini dalam keadaan tetap merdeka. Nah, maka dari firman Tuhan ini ada hal yang terus kita pelajari, bagaimana supaya kita terus merdeka meskipun begitu masih panjang ya perjalanan kita di dunia ini sesuai dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita jalani. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan, kita adalah tetap orang merdeka di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita belajar merenungkan firman Tuhan ini. Di dalam ayat 13, Rasul Paulus berkata begini, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Nah, perlu kita mengetahui Bapak Ibu bahwa dalam ayat sebelum ini Rasul Paulus berbicara tentang kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan, atau istilah lain, orang-orang percaya kepada Yesus murtad, meninggalkan Yesus, mereka beralih kepada pengajaran-pengajaran lain dan mereka disesatkan sehingga mereka tidak kembali. Mereka kembali kepada kehidupan lama, mereka meninggalkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Nah, dari firman Tuhan ini, bagaimana kita tetap merdeka sebagai orang percaya dalam Yesus Kristus? Rasul Paulus berkata di sini, kami selalu bersyukur kepada Tuhan karena kamu dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Nah, yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar seperti Rasul Paulus. Ia bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan orang-orang yang sudah dipilih Allah untuk menjadi orang-orang pilihan untuk diselamatkan. Nah, dari firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena di Tesalonika sebagai kota yang besar, pusat perdagangan, masih banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus yang bertekun dalam iman dan kebenaran, yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka Rasul Paulus berkata, kami harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena masih banyak orang, masih ada orang yang setia, masih ada orang yang tekun di dalam mengikut Tuhan Yesus. Dan ucapan syukur Rasul Paulus ini oleh karena apa? Oleh karena dari mulanya
Allah menetapkan memilih kamu untuk diselamatkan. Inilah yang membuat Rasul Paulus bersukacita. Karena ada orang-orang yang setia bertekun. Memang dari awal Allah sudah memilih mereka dari mulanya. Nah, di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 firman Tuhan berbicara demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan taat dan tak bercacat di hadapannya. Nah, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Tesalonika bahwa kalau kita masih kalau kita adalah orang yang diselamatkan, itu bukan karena kita yang memilih Allah, tetapi oleh karena Allah lah yang memilih dari mulanya. Artinya sejak sebelum dunia dijadikan. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 4. Ya. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih kita. Ya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16a firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes pasal 6 ayat 44 dikatakan, tidak seorang pun yang datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita harus menyadari keberadaan kita sebagai orang percaya. Kalau hari ini kita masih memuji Yesus Kristus, kita masih percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, itu bukan karena kita, tetapi karena kasih karunia Allah yang memilih kita menjadi orang percaya. Maka banggalah sebagai orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, pada bulan Agustus ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ini, Bapak Ibu, ada salah satu tim yang bekerja di sana adalah yang disebut dengan Paskibraka. Nah, Paskibraka, Bapak Ibu, kalau kita melihat siapa mereka, mereka adalah orang-orang yang dipilih dari setiap sekolah. Nah, di kecamatan kita pada tahun ini peserta Paskibraka hanya 6 orang. Ya. Artinya sangat sedikit peluang untuk bisa dipilih dan dipanggil untuk menjadi pembawa bendera kebanggaan kita Indonesia. Nah, kalau mungkin sebelum pandemik, Bapak Ibu, ya peserta Paskibraka itu mungkin di antara 30 orang ke atas, ya 30 sampai 40 orang. Nah, artinya sangat besar kemungkinan peserta Paskibraka di setiap sekolah ya bisa untuk dipilih. Kenapa? Karena ada 40 orang diperlukan. Nah, tetapi tahun ini hanya diperlukan 6 orang. Artinya dari 40 sisa 6, Bapak Ibu, terbuang 34 orang. Ya, artinya sangat sedikit peluang. Dan saya melihat ya setiap yang terpilih peserta Paskibraka adalah sebuah kebanggaan. Sebuah keistimewaan yang luar biasa. Ya. Kenapa? Karena detik-detik dinaikkan bendera itu, Bapak Ibu, adalah sebuah kebanggaan karena sedang memberikan penghormatan kepada bangsa negara kita yang merdeka. Dan mereka menjadi petugasnya. Ya. Dan bukan hanya mereka sendiri yang bangga ketika mereka terpilih sebagai anggota Paskibraka, ya. Orang tua, saudara, bahkan satu kampung bisa bangga. Kenapa? Karena seseorang bisa dipilih menjadi anggota Paskibraka. Ya. Dan bagaimana mereka bisa terpilih, Bapak Ibu? Oleh karena mereka melakukan yang terbaik.
Mereka adalah orang-orang pilihan yang dikhususkan. Nah, maka jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada awal bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah yang Allah panggil untuk diselamatkan. Maka saudara dan saya harus bangga, harus senang menjadi orang pilihan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Dan dikatakan di sana, ya, dan diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Minggu lalu saya berbicara tentang kekudusan, ya, bahwa saudara dan saya ketika kita hidup dalam kekudusan dipanggil, berarti saudara adalah orang istimewa. Saudara dikhususkan untuk apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Dikatakan di sini di dalam ayatnya yang ke-14, untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu beroleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi yang pertama Bapak Ibu, saudara dan saya harus menyadari bahwa kita adalah dipilih Allah sebelumnya. Maka Rasul Paulus berkata, seharusnya kami bersyukur kepada Tuhan, senang, bangga, masih ada orang yang setia. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini? Di tengah pandemi Bapak Ibu, banyak tantangan, persoalan yang sedang kita hadapi. Apakah kita masih tekun di dalam percaya kepada Tuhan, atau sudah mulai beralih kepada hal-hal yang lain? Ya. Meskipun kita masih beribadah di rumah, saya berharap untuk kita tetap tekun di dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Allah sebagai sumber kehidupan kita, sumber yang memberikan penghiburan, kekuatan bagi kita yang percaya kepadanya. Dan di dalam ayatnya yang ke-14 ini, telah memanggil kamu oleh Injil. Jadi kamu telah dipanggil oleh karena berita Injil, berita keselamatan. Maka saudara dan saya, jangan kita membiarkan diri kita untuk beralih dari Injil, kabar baik, kabar keselamatan itu. Supaya apa? Supaya kita tetap berada dalam jalur, tetap merdeka sebagai orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika di dalam ayat 15, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang kedua, untuk tetap merdeka Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diajarkan kepada kita di sini dalam ayatnya yang ke-15, tetaplah berdiri, ya. Berdirilah teguh, berpegang pada ajaran-ajaran yang benar. Artinya ini adalah sebuah pertahanan kita sebagai orang percaya. Harus tetap berdiri teguh sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Kita harus terus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita. Meskipun saat ini saudara dan saya mengalami tantangan dalam hal ini, tetapi saya mau katakan kepada kita, marilah tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan terlebih-lebih kembali pada poin 1, kita harus menyadari kita ini adalah hanya oleh karena kasih karunia. Maka jangan kita dibiarkan Bapak Ibu, membiarkan hidup kita untuk diombang-ambingkan oleh kekuatan dunia yang membuat kita khawatir dalam menjalani kehidupan. Tetapi kita mengandalkan Tuhan, kita berharap pada Tuhan sepenuhnya bahwa Ia akan yang memimpin kehidupan kita, yang akan menolong kita di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi.
Di dalam ayat yang ke-17, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara, di tengah-tengah pergumulan, situasi yang sedang terjadi, ini tantangan bagi iman kita untuk kita berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam ayat 16, dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Percayalah bahwa Yesus Kristus yang selalu menolong kita, Yesus Kristus yang akan memberikan, yang menguatkan, yang akan mengajarkan, yang akan memberikan kepada kita penghiburan bukan sementara, dikatakan penghiburan abadi. Artinya kalau kita ingin mendapatkan penghiburan yang abadi, yang kekal di dalam kehidupan kita, temui itu hanya di dalam Yesus Kristus. Ya. Kita percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan orang-orang percaya begitu saja, tetapi dalam pertolongannya, dalam bimbingannya, Dia terus mengajak hidup kita untuk kita terus berserah kepadanya, terus mengandalkan dan terus memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, tugas kita saat ini adalah bagaimana terus bertahan. Bagaimana kita terus menyadari bahwa hidup ini adalah kasih karunia Allah. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, melainkan karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa yang mengasihi kehidupan kita. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada kami yang sudah kami dengarkan, bahwa kami adalah orang-orang pilihan Allah yang dipilih untuk diselamatkan, dibebaskan dari kebinasaan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami. Dan Tuhan yang akan menolong kami untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya. Dan Tuhan yang membimbing kami di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan memimpin kami senantiasa. Tuhan Yesus Kristus, berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam seluruh pekerjaan aktivitas mereka. Tuhan yang berkati keluarga mereka, berkati hubungan suami istri, anak orang tua, pekerjaan usaha mereka. Tuhan yang menolong, Tuhan campur tangan di setiap permasalahan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat dengan kuasa-Mu. Pulihkan setiap keluarga yang mengalami hubungan yang retak oleh karena masalah yang terjadi dalam keluarga mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pulihkan setiap rumah tangga sehingga menjadi keluarga yang bahagia di dalam Kristus Yesus. Berkati pergumulan orang tua terhadap anak-anak mereka Tuhan, supaya anak mereka berhasil memiliki kehidupan yang baik dan memiliki masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Berkati setiap orang tua yang bergumul di dalam kehidupan biaya anak-anak mereka yang kuliah, yang sekolah, dimanapun berada Tuhan. Campur tangan Allah yang akan terus menyertai. Berkati mereka yang sedang bergumul dalam sakit penderitaan yang sedang mereka alami. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan yang abadi yang datang daripada-Mu. Itulah yang menghiburkan setiap kehidupan mereka, bahwa di tengah-tengah penderitaan mereka ada kasih Tuhan yang besar, yang mengasihi kehidupan mereka, yang menolong dan yang terlebih-lebih melakukan kesembuhan mujizat yang datang daripada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam kesulitan, masalah yang sedang dihadapi. Tuhan, Engkau berikan jalan keluar. Tuhan yang memberkati mereka, biarlah semuanya boleh dilewati bersama dengan Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan yang memberikan waktu yang terbaik bagi kami, sehingga kami boleh melihat di sana bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, mujizat Allah, kasih Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang terbesar bagi kami semuanya. Dan juga kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dan pengurus gereja di Immanuel Nanggung Merakai dalam perlindungan penyertaan Tuhan, Engkau yang memberkati. Kami berdoa untuk daerah kami ke Timur Tengah, Tuhan berkati. Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Tuhan berkati. Bangsa kami, negara Indonesia, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tak henti-hentinya kami mohon belas kasihan daripada-Mu Tuhan, untuk memulihkan negeri kami, bangsa kami, negeri Indonesia ini Tuhan, dalam pemulihan, dalam pandemi yang sedang dihadapi Tuhan. Campur tangan untuk turun tangan untuk mengatasi semua musibah ini Tuhan, dan juga bangsa kami yang terus berjuang untuk membangun negara kami. Berkati meskipun banyak tantangan yang sedang mereka hadapi, tapi kami percaya Tuhan yang akan memampukan pemerintah untuk mengambil setiap kebijakan-kebijakan untuk membangun negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang terbesar, dan kami menyerahkan terus kehidupan kami dalam penyertaan Tuhan. Dimanapun kami berada, jadikanlah kami saksi bagi Kristus. Dan biarlah Tuhan campur tangan dalam seluruh pekerjaan aktivitas kami, dalam kami melayani Tuhan, bahkan di dalam kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu. Inilah doa permohonan kami ini, hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Allah kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan di dalam pemeliharaannya. Kita terus diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa menjalani kehidupan. Sekali lagi saya terus mengingatkan kepada kita seluruh jemaat Tuhan untuk terus menjaga kesehatan kita dengan cara melakukan protokol kesehatan. Dimanapun kita pergi berjalan, kita selalu menggunakan masker, dan jangan lupa untuk mencuci tangan dan jaga jarak, sehingga kita terus terlindungi dari segala pandemik yang sedang terjadi. Dan terus kuat di dalam Tuhan, andalkan Tuhan apapun yang terjadi. Kita percaya ada Tuhan yang selalu setia menolong kehidupan kita, memulihkan dan menolong kehidupan kita. Demikian hari ini kita akan menyelesaikan ibadah kita, dan kita mengangkat pujian dengan berkata, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong bersyukur kepada-Mu Tuhan dalam
pertolongan anugerah-Mu bagi kami dari awal dan berakhir ibadah kami. Tuhan telah menyertai, Tuhan telah memberkati. Dan saatnya kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami. Dan sebelum kami menutupnya, kami memohon berkat Allah yang akan senantiasa memberkati kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan bersatu dulu Bapak Ibu. Saat itu selesai, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.